Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan kabar baik pagi ini dan tiada kurang suatu apa Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di Ahad pagi ini. Dan kelihatannya Anda semuanya masih dalam stay at home bersama dengan seluruh anggota keluarga, masih berada di rumah begitu. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semuanya, untuk kita lalui, dan hari yang berprestatif gitu. Hari yang penuh prestasi untuk kita semuanya. Dan prestasi apa? Prestasi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, pagi ini saya sudah memulai hari dengan berjamaah sholat subuh di masjid, dan tadi sempat juga ada satu kajian, mengisi kajian subuh, gerakan subuh berjamaah di masjid depan rumah saya. Satu materi yang saya sampaikan pagi ini adalah terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan Ramadan kita. Dan ini sudah memasuki bulan Sya'ban, itu artinya tidak lebih dari 1 bulan ya. Nggak nyampe 1 bulan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Dari awal kita sudah ketemu bulan Rajab dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan mudah-mudahan itu menginspirasi kita untuk siap dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Walaupun situasi dan kondisi kita saat ini masih dalam kondisi yang tidak menentu, masih kondisi yang ya dirundung duka begitu, karena masih ada wabah penyakit yang bernama corona, masih ya diprediksi puncaknya justru di akhir-akhir April ini. Dan itu artinya kalau di akhir April berarti kita sudah berada di bulan suci Ramadan nantinya. Dan kita semuanya berharap memang corona ini segera pergi, Ramadan datang, corona pun juga pergi begitu. Itu harapan kita. Mudah-mudahan seperti itu. Oleh karenanya pagi ini saya menyapa Anda semuanya, pendengar semuanya atau pemirsa semuanya, dalam rangka untuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Ayo kita saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kita tadi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Dan itu sering kita sampaikan, sering kita lantunkan doa itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Kawan-kawan sekalian, memang hati kita masih terenyuh adanya corona ini, masih berduka, bahkan kita semuanya di antara kita masih stay at home. Ada yang menyampaikan masih work from home, jadi bekerja dari rumah, termasuk mungkin Anda, termasuk saya dan kita semuanya. Jadi kayak gitu. Ya, bolehlah kita berduka, tetapi jangan sampai kemudian kesusahan itu menjadikan kita lupa untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Harus ada kesiapan yang luar biasa dari kita. Dan ya ketika kita mendengar berita informasi dan diinformasikan, barangkali nanti juga kondisinya masih seperti ini gitu kan. Ketika masjid-masjid masih dalam kondisi ditutup, belum berjamaah begitu ya. Kemudian juga ada bahkan Jumat juga belum diperbolehkan ke masjid. Walaupun kemudian MUI Jawa Tengah sudah memberikan satu instruksi untuk kemudian kembali ke masjid lagi, karena mungkin kondisinya sudah memungkinkan seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, ada was-was juga sepertinya yang saya tadi juga sampaikan dalam kajian subuh tadi, bahwa Yasona Lauli juga 30 ribuan napi narapidana juga dibebasin gitu kan. Dan kita nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu gitu. Katanya sih untuk mencegah atau untuk menghambat penyebaran corona, tapi nalarnya di mana saya juga nggak pernah tahu gitu. Bukankah kemudian ketika ada di penjara itu merupakan karantina terbaik gitu. Tapi kenapa kemudian malah dilepas? Barangkali Bapak Ibu di beberapa tempat di wilayah Kali Jambi, kemudian di sekitarnya sekarang masih banyak sekali ada info siap siaga di malam hari. Bahkan nggak di malam hari, ada banyak pencuri yang kemudian merajalela gitu kan. Ada satu sindikat gitu. Ini banyak sekali di wilayah.
Saya nggak tahu apakah ini imbas dari dilepasnya sedemikian banyak orang, karena pada Rabu kemarin itu juga sudah dilepas 13.340 kalau nggak salah. Oh, 13 ribuan napi karena dari sistem asimilasi sudah dilepas. Jadi nanti ada 30-an ribu lagi yang dilepas. Dan kita nggak tahu what's wrong with pemerintah ini, dengan pemerintah ini ada apa. Katanya sih itu bisa menghemat 200 sekian miliar gitu. Allah alam. Tapi intinya bolehlah kita was-was, tetapi jangan sampai was-was itu menjadikan kita lupa dalam rangka mempersiapkan Ramadan. Ini kajian yang saya berikan tadi pagi. Ada empat persiapan Ramadan yang harus kita siapkan dalam rangka untuk menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah sudah mafhum, saya yakin Anda sudah mafhum dan pernah membaca artikel-artikel dimanapun. Yang pertama adalah kesiapan secara ruhiyah, persiapan keimanan kita, persiapan iman kita dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Iman yang penuh dalam diri kita, bahwa ibadah ini adalah ibadah. Maka dari bulan Rajab sampai dengan Sa'ban kita sudah memperbanyak ibadah, bahkan memulai dengan doa-doa itu. Yang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu satu indikasi di dalam hati ini kemudian ada sebuah persiapan. Sebagaimana sahabat Rasul yang mempersiapkan ketemu Ramadan itu 6 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Bagaimana dengan kita? Apakah hanya di bulan ini? Minimal mulai Rajab itu kita sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan bulan suci Ramadan itu untuk baik, untuk kebaikan ke depan, untuk Ramadan itu akan menjadi lebih baik. Walaupun mungkin kondisinya Ramadan masih seperti ini, masih sepi, bahkan mungkin tarawih saja ada yang tidak diperbolehkan ke masjid. Bahkan kemudian Idul Fitri tidak ke masjid, mudik pun masih dilarang. Bahkan sampai Pak Rudi itu kan yang di Solo itu, kalau sampai mudik tidak apa-apa, tetapi ini tinggalnya di sini selama 14 hari gitu kan. Artinya di Geraha Wisata disiapkan di situ untuk 14 hari karantina. Jadi intinya adalah jangan mudik dulu. Bahkan mungkin sampai kalau darurat COVID-19 ini di pemerintah, BNPB dulu menyampaikan sampai 29 Mei, itu artinya pasca Idul Fitri ya, pasca Ramadan. Idul Fitri yang 24 Mei barangkali gitu kan. Tetapi ini kemudian larangannya adalah sampai daruratnya sampai 29 Mei. Dan itu artinya masih lama, Ramadan masih dalam kondisi darurat, Ramadan masih dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin lockdown ya, karantina barangkali seperti itu. Persiapkan ruhiyah kita, persiapkan keimanan kita, agar kita menjadi orang-orang yang siap. Maka di bulan Rajab, Sa'ban kita perbanyak ibadah, perbanyak tilawah, perbanyak yang tidak pernah Qiyamul Lail juga dimulai gitu kan, untuk persiapan bulan suci Ramadan. Tilawah juga kita mulai aktifkan lagi. Kalau kemarin nggak aktif gitu ya, kita aktif untuk tilawah. Kemudian sholat malam, sholat sunnah rawatib juga diperbanyak dan macam-macam. Itu untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah persiapan jasadiyah atau persiapan jasmani kita, sehat kita, tubuh kita pun, karena memang ada ibadah-ibadah itu yang memerlukan kemampuan fisik, ada ibadah-ibadah yang memerlukan kemampuan jasmani kita. Salah satu diantaranya adalah haji, salah satu diantaranya adalah ibadah puasa ini. Barangkali kita masih hidup di bulan suci Ramadan, tapi nampaknya kita nggak bisa menikmati bulan suci Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin kita nanti bisa hidup sampai bulan suci Ramadan. Tak ada yang bisa menjamin kita itu bisa menikmati bulan Ramadan. Satu pun di antara kita yang nggak bisa menjamin. Salah satu, Anda pun juga, saya yakin juga begitu. Nggak bisa menjamin kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Barangkali di bulan Sya'ban ini kita sudah dipanggil Allah, bisa jadi. Barangkali selepas siaran ini kita dipanggil Allah, bisa jadi. Barangkali nanti nanti siang kita dipanggil Allah, bisa jadi. Barangkali sehari sebelum Ramadan dipanggil Allah, bisa jadi. Dan ini harus kita persiapkan kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, itu persiapan jasmani kesehatan kita. Barangkali kita sampai bulan Ramadan masih hidup, tetapi ternyata kita diberikan sakit oleh Allah, sehingga kita harus mendekam di rumah sakit. Bahasanya keren banget ya, mendekam. Barangkali kita harus tinggal di rumah sakit. Gak bisa kita menikmati Ramadan. Tidak bisa kita menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tidak bisa kita menikmati indahnya buka puasa. Tidak bisa kita menikmati indahnya makan sahur. Karena kita harus merasakan sakit di rumah sakit. Artinya adalah wabalighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan adalah kita bisa sampai pada bulan Ramadan dan bisa menikmati sajian-sajian Allah di bulan suci Ramadan.
Nah, kawan-kawan sekalian, itu persiapan tentang kesehatan kita. Jaga diri, jaga kesehatan, perbanyak olahraga gitu kan. Ya alhamdulillah ini hari-hari ini, bulan-bulan ini, masa-masa lockdown kayak ini, sering olahraga ini, malah justru sering olahraga, jalan-jalan, lari pagi. Hari ini belum. Kemudian yang ketiga adalah persiapannya adalah persiapan secara takofiyah ya, yaitu persiapan takofah kita, keilmuan kita. Jadi al ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amal. Sebelum kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, maka ilmunya harus kita kuasai dulu. Sebelum kita melaksanakan puasa, ketahuilah dulu ilmunya puasa. Sebelum kita melakukan sholat, ketahuilah dulu ilmunya sholat. Maka sholat kita, maka puasa kita harus kita ketahui ilmu puasa seperti apa. Dari mana? Bagaimana kemudian kita mempersiapkan ilmu? Sekarang sudah banyak media. Walaupun kita kemudian diarahkan untuk stay at home, majelis-majelis pada tutup, bukan tutup ya, pada libur gitu. Tetapi sekarang luar biasa, ada kajian-kajian online, ada radio, ada televisi, semuanya memungkinkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah itu. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah ayo kita siapkan ilmu ini, karena ilmu itu adalah sebelum amal. Agar amalan kita tidak tertolak, maka ketahuilah ilmunya, agar benar yang kita laksanakan itu sesuai dengan contoh Rasul ataukah tidak. Karena ketika itu tidak sesuai dengan contoh Rasul, sebagaimana tidak diperintahkan Allah, maka tertolaklah ibadah kita. Oleh karenanya, ayo kita siapkan ilmu kita dengan belajar, membaca buku, membaca artikel, buka internet, buka ini dan sebagainya, yang di situ sudah dipersiapkan luar biasa. Sekarang sudah banyak media dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari ilmunya Allah dengan berbagai media ini. Kemudian yang terakhir adalah persiapan kita adalah persiapan maliyah atau persiapan harta kita. Bukan hanya persiapan harta untuk kita untuk buka puasa sahur. Kalau itu saya yakin nggak masalah bagi kita. Tapi yang jelas adalah Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa, melipat gandakan pahala amalan orang-orang di bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah infak, sedekah, zakat kita. Maka banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya pada bulan suci Ramadan karena menginginkan lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya persiapan maliyah harus kita persiapkan sejak dini untuk kemudian menghadapi bulan suci Ramadan ini. Itu kawan-kawan sekalian, sebagai sebuah persiapan untuk bulan suci Ramadan kita di tengah-tengah pandemik corona yang sedemikian mengharu biru gitu. Oke ya, ada Mas Henry Koben, iya Kang, kabar ya Kang. Kemudian Mbak Umi juga, waalaikumsalam. Terima kasih pagi ini sudah respon. Itu kawan-kawan sekalian ya, terkait dengan persiapan Ramadan kita, agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang bermakna gitu. Oleh karenanya kemudian satu lagi, setiap ibadah kita termasuk Ramadan nanti, pokoknya setiap ibadah-ibadah dari seorang hamba itu adalah bertujuan untuk la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian, kenapa kemudian jadi gini, ibadah kita itu adalah, semua ibadah kita tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, termasuk sholat kita, termasuk puasa kita, termasuk infak kita, zakat kita, dan semuanya ibadah kita tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka mendapatkan kedudukan tertinggi di hadapan Allah, dan kemudian mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia dengan ketakwaan mereka. Artinya orang yang bertakwa itu dijanjikan Allah kebahagiaan. Jadi orang yang beribadah pasti ibadahnya benar, maka dia menjadi orang yang bertakwa, dan ketika ketakwaannya itu baik, maka dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, ini ada suara-suara backsound gitu kan, karena ini di rumah ini. Jadi kayak gitu kawan-kawan sekali. Maka ya luar biasa, orang beriman itu luar biasa. Yang jelas kalau kita, artinya begini, kalau kita sekarang ini kok merasa tidak bahagia, hidup kita belum bahagia, maka cek ketakwaan kita. Barangkali kita belum bertakwa betul kepada Allah. Maka kemudian ketika ketakwaan kita belum baik, cek dulu ke ibadah kita. Ibadah kita barangkali juga belum baik. Nah, oleh karenanya kawan-kawan kan ada satu penelitian yang saya sampaikan adalah bahwa ada seorang peneliti dulu, dan ini pernah saya wawancari dalam sebuah radio, di acara radio kita. Ada seorang peneliti yang menyampaikan, yang meneliti diteliti orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pada Allah, sekian banyak orang-orang yang tidak beriman, diteliti oleh peneliti ini. Dan kemudian sang peneliti ini pada satu kesimpulan, yang diteliti adalah indeks kebahagiaannya.
bagaimana indeks kebahagiaan seorang yang kemudian bertakwa beriman kepada Allah dibandingkan dengan indeks kebahagiaan orang yang tidak pernah mengenal Allah. Orang yang tidak pernah mengenal Allah. Dan ternyata hasilnya tidak kalah mencengangkan. Hasilnya bisa kita konklusikan dalam satu kalimat adalah semakin bertakwa semakin bahagia. Orang itu ketika semakin bertakwa maka dia akan menjadi bahagia. Jadi gitu. Karena indeks kebahagiaan orang yang bertakwa itu ternyata lebih tinggi dibandingkan oleh indeks kebahagiaannya orang-orang yang tidak kenal Allah. Apakah orang yang tidak kenal Allah tidak berbahagia? Barangkali mereka juga bahagia. Tetapi angka, kalau ada angka, indeksnya itu lebih tinggi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena segalanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian, luar biasa orang-orang yang bertakwa ini. Luar biasa orang-orang yang beribadah kepada Allah ini. Jadi ibadah kita membentuk kita menjadi orang bertakwa. Takwa kita itu menjadikan kita bahagia. Saya sampaikan tadi bahwa ketika SMA kita belajar matematika, silogisme. Bila A maka B, bila B maka C, maka silogismenya adalah bila A maka C. Dan ini bisa kita masukkan analogi ini kepada bila ibadah itu menjadikan kita bertakwa, dan bila bertakwa itu menjadikan kita itu bahagia, maka silogismenya adalah bila kita beribadah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita akan menjadi bahagia. Kawan-kawan sekalian, maka pertebal keimanan kita. Jadikan ibadah itu menjadi lifestyle kita, kebutuhan kita kepada Allah. Perbaiki ibadah kita, maka kemudian kita akan menjadi bertakwa. Dan dengan ketakwaan kita akan menjadi orang-orang yang kemudian berbahagia. Selamat berbahagia. Kenapa kok orang yang bertakwa menjadi bahagia? Janji Allah banyak. Laukan ahlul quraman wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Itu salah satu janji Allah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa janjinya adalah mereka pasti akan mendapatkan barokahnya Allah, di langit diturunkan, di bumi akan dikeluarkan. Kemudian ada lagi mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita itu bertakwa betul-betul kepada Allah, maka luar biasa. Allah akan berikan makhraja, jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Dan tidak hanya itu, akan memberikan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki bagi kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka berbahagialah kawan-kawan sekalian dengan ketakwaan kita yang berlebih kepada Allah, dengan ibadah kita yang baik kepada Allah. Perbaiki ibadah, kita akan menjadi orang bertakwa, dan dengan ketakwaan kita, hidup kita akan menjadi bahagia. Terima kasih pagi ini Anda sudah bersama kami, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun bisa kita raih. Inna akramakum indallahi atqakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.